Kalau teman-teman mau praktis dan ingin melihat bagaimana gambaran soal yang pernah keluar di tahun 2022, di 2024, silakan masuk lagi. Judulnya adalah wawancara, tetapi yang teman-teman hadapi adalah komputer. Pola perubahan pengambilan keputusan ini dari mana? Ini saya tidak asal comot dan tidak asal buat. Ini berasal dari peraturan-peraturan yang telah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Ini saya ambil dari sini ya, cuma saya buatkan presentasi biar agak. Saya lihat banyak yang membuat konten terkait dengan sekolah rakyat tahun 2026, tetapi tidak melihat aturan yang resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2022 maupun di tahun 2024. Karena acuan untuk teman-teman menghadapi ujian itu harus jelas, ada peraturannya. Tetapi setelah saya mencoba riset, mencari, sampai sekarang belum ada aturan resmi, belum ada aturan resmi terkait teknis ujian dari seleksi P3K Sekolah Rakyat di tahun 2026. Maka dari itu, daripada menunggu aturan yang belum jelas kapan keluarnya, sedangkan kalau kita lihat jadwalnya itu akan ujian dimulai dari tanggal 26 Juni, berarti tinggal 10 hari lagi. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui, melihat saja bagaimana peraturan yang pernah keluar di tahun 2022 maupun di tahun 2024 terkait dengan penerimaan P3K. Nah, di sini teman-teman kita punya dua pondasi yang bisa kita jadikan acuan untuk teman-teman mendaftar seleksi P3K Sekolah Rakyat di tahun 2026 ya. Di tahun 2022 itu dibuka untuk umum, di tahun 2024 ini dibuka untuk khusus honorer. Nah, bagaimana proyeksinya di tahun 2026? Ayo kita bahas. Nah, menurut saya proyeksi untuk peraturan P3K di tahun 2026 ini akan mengacu pada Kemenpan RB yang terbit di tahun 2022 untuk penerimaan umum dan fungsional. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di tahun 2026 ini P3K untuk sekolah rakyat ini memang dibuka untuk umum, tidak hanya untuk honorer, tidak hanya untuk sekolah swasta. Ini adalah fondasi permanen mekanisme seleksi CAT di penerimaan P3K sekolah rakyat. Yang pertama itu ada seleksi administrasi yang sementara berlangsung, sebentar lagi keluar pengumumannya. Setelah keluar pengumuman, nanti akan ada seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi ini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kalau teman-teman mau memiliki soal-soal asli yang pernah keluar di ujian tahun 2022 dan di tahun 2024, kami memiliki bank soal-soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tersebut di website almahya.id. Nah, teman-teman silakan download soal-soal asli yang pernah keluar di tahun 2022-2024 sebagai acuan teman-teman dalam menghadapi ujian seleksi kompetensi di penerimaan P3K Sekolah Rakyat di tahun ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa anatomi soal untuk ujian kompetensi itu totalnya adalah 145 soal, di mana 90 soalnya adalah soal kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu yang seperti apa? Kompetensi teknis itu sesuai dengan bidang atau formasi yang dilamar. Tetapi untuk soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini sama persis, mirip-mirip soalnya ya. Ini ada poin-poin yang perlu teman-teman pelajari. Nanti kita bahas di bawah poin-poin apa saja yang perlu teman-teman pelajari untuk bisa lulus pada soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk alur penilaian atau bobot penilaian untuk seleksi teknis itu benar 5 poin, kalau salah itu kosong ya. Sedangkan untuk penilaian lainnya seperti manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu masing-masing memiliki bobot. Ya, bobot terendah itu 1 dan bobot tertinggi itu 4. Jadi ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D ya. Jadi pastikan di sini strateginya teman-teman tidak mengosongkan, karena memilih jawaban paling jelek pun itu mendapatkan tambahan poin 1 ya. Nah, terkait dengan kompetensi teknis, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku atau attitude.
Ini semua untuk soal-soal kompetensi teknis juga teman-teman bisa download di website almahya.id. Juga ada beberapa formasi seperti penata layanan operasional itu pernah keluar di tahun 2024 dan banyak membantu teman-teman kita yang mendaftar dan berhasil lulus pada P3K di tahun 2022-2024. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau mendapatkan soalnya silakan download di website almahya.id. Di situ teman-teman bisa mendapatkannya. Di website tersebut juga teman-teman bisa melakukan simulasi tryout persis sama dengan pada saat ujian sehingga teman-teman tidak kaku, tidak kaget ketika menghadapi ujian karena kami membuat tryout itu persis simulasinya kami kondisikan mulai dari segi jumlah soal, mulai dari segi jumlah soal, waktu itu kami sama persiskan pada saat ujian sehingga teman-teman punya acuan waktu pada saat pengerjaan. Karena kalau teman-teman mengerjakan tryout di buku itu tentu kurang efektif. Kalau teman-teman lakukan secara online melalui CAT, nanti teman-teman juga bisa melihat hasilnya langsung, bisa mengkondisikan suasana persis seperti saat ujian sehingga teman-teman tidak kaku, tidak kaget pada saat mengikuti ujian nanti. Oke? Nah, selanjutnya untuk soal manajerial ada 8 poin penting yang harus teman-teman ketahui ya. Cari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini dari mana? Ini saya tidak asal comot dan tidak asal buat. Ini berasal dari peraturan-peraturan yang telah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Ini saya ambil dari sini ya. Cuma saya buatkan presentasi biar agak menarik tampilannya. Nah, selanjutnya seperti ini juga sosial kultural, cari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan pentingnya persatuan. Kalau teman-teman mau praktis dan ingin melihat bagaimana gambaran soal yang pernah keluar di tahun 2022, di 2024, silakan masuk lagi. Sekali lagi silakan masuk di website almahya.id. Di situ adalah soal-soal asli yang keluar di tahun 2022 dan di tahun 2024 yang bisa kamu jadikan acuan untuk menghadapi ujian di tahun 2026. Nah, selanjutnya di sini banyak yang salah paham. Ada terkait dengan wawancara. Tetapi untuk seleksi P3K, wawancara di sini itu berbasis komputer, bukan tatap muka. Judulnya adalah wawancara, tetapi yang teman-teman hadapi adalah komputer. Soalnya bagaimana? Silakan lihat di website almahya.id. Di situ sangat lengkap. Nah, kalau kita mengacu pada realita ambang batas di tahun 2022, peraturan yang terjadi di tahun 2022 itu ada passing grade-nya. Saya tidak mengerti di tahun 2026 ini kenapa belum ada keluar peraturan yang memperlihatkan secara gamblang apakah ada passing grade atau tidak. Karena dari pagi sampai sore saya berusaha mencari tetapi saya tidak menemukan aturan itu. Maka dari itu kita mengacu pada peraturan di tahun 2022. Kalau di tahun 2022 ada nilai passing grade yang harus teman-teman penuhi. Ya, untuk soal manajerial dan sosial kultural, poin yang harus teman-teman dapatkan ketika dijumlah nilai manajerial dan sosial kultural tersebut adalah 130 poin. Kalau kurang dari ini, sebagus apapun nilai kompetensi teknisnya akan gugur. Selanjutnya untuk wawancara, kalau mengacu peraturan 2022 harus memenuhi poin 24. Kalau tidak sampai, sebagus apapun nilai manajerial sosial kultural, sebagus apapun nilai kompetensi teknis juga akan gugur. Maka pastikan teman-teman mencapai nilai ini. Meskipun sampai sekarang sebenarnya belum ada kita lihat aturannya apakah ada passing grade atau tidak. Kalau ada yang tahu peraturan terbaru terkait dengan mekanisme ujian P3K Sekolah Rakyat, silakan tulis di kolom komentar peraturan nomor berapa, kita bedah sama-sama. Ini tidak perlu teman-teman ketahui. Dan yang terakhir, ini rencana persiapan 2026 yang perlu Anda lakukan. Baca spesifik, ini yang saya tadi minta tolong ke teman-teman. Kalau ada yang tahu aturan teknis yang benar, yang telah dikeluarkan di tahun 2026, silakan tulis di kolom komentar, peraturannya nomor berapa, kita cari sama-sama dan akan kita bedah sama-sama. Dan kita akan carikan strategi yang paling baik untuk teman-teman agar bisa melampaui ambang batas jika memang ada ambang batasnya.
Oke, sekian terima kasih. Silakan subscribe channel ini. Kita akan bahas lagi terkait dengan persiapan teman-teman sebelum ujian di tanggal 26 Juni yang sisa 10 hari lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.